Orang yang menjamak dua salat, salat maghrib atau salat isya, maka waktu isya itu sudah masuk bagi dia. Sehingga ketika dia melaksanakan salat witir setelahnya itu diperbolehkan. Walaupun itu masih berada pada salat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah nikmat yang begitu besar. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Al-Muwatta. Kita masuk pada bab majaa fil witri ba'dal fajr. Bab tentang melaksanakan witir setelah salat fajar. Di sini Imam Malik membawakan beberapa hadis. Saya akan bacakan beberapa hadis baru nanti saya jelaskan hukumnya. Berkata Imam Malik, an Abdul Karim ibn Abil Mukharik, an Sa'id ibn Jubair, an Abdullah ibn Abbas, annahu raqada summa istayqad faqala li khadimihi unzur ما صنع الناس وكان يومئذ قد ذهب بصره فذهب الخادم ثم رجع فقال قد انصرف الناس من الصبح فقام عبد الله بن عباس فأوتر ثم صلى الصبح. Dari Abdul Karim ibn Abil Mukharik, dari Sa'id ibn Jubair, dari Abdullah ibn Abbas, sesungguhnya beliau tidur kemudian terbangun, maka Abdullah ibn Abbas berkata kepada pembantunya, lihatlah apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang. Maka pada saat itu Abdullah bin Abbas pada waktu itu beliau sudah buta, ya tidak bisa melihat. Maka pembantu beliau pun pergi kemudian kembali mengasih tahu Abdullah bin Abbas. Berkata pembantunya bahwasanya manusia telah selesai dari sholat subuh. Kemudian Abdullah bin Abbas pun sholat, beliau sholat witir, kemudian beliau sholat subuh. Hadis ini hadis yang lemah. Kenapa di sini lemah? Di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Abdul Karim ibn Abil Mukharik. Dia adalah seorang rawi yang lemah, dilemahkan oleh para ulama. Kemudian Imam Malik berkata, annahu balaghahu anna Abdullah ibn Abbas wa Ubadah ibn Samit wa Abdullah ibn Amir ibn Rabi'ah wal Qasim ibn Muhammad qad awtaru ba'da al-fajr. Berkata Imam Malik, sesungguhnya telah sampai kepada saya Abdullah bin Abbas, Ubadah bin Samit dan Abdullah bin Amir bin Rabi'ah dan Qasim bin Muhammad, mereka semuanya pernah berwitir setelah salat subuh. Berkata Imam, dan ini juga adalah athar yang lemah. Kenapa? Karena Imam Malik mengatakan telah sampai kepada saya. Karena Imam Malik tidak bertemu dengan Abdullah Ibn Abbas, maka sanadnya terputus. Kemudian Imam Malik berkata lagi, an Hisham ibn Urwah an abihi anna Abdullah bin Mas'ud qal ma ubali law uqimat salatu subhi wa ana utir. Dari Hisham ibn Urwah, dari bapaknya, sesungguhnya Abdullah bin Mas'ud berkata, saya tidak peduli, kata Abdullah bin Mas'ud, kalau seandainya salat sudah ditegakkan, salat subuh sudah ditegakkan, maka saya akan berwitir. Saya tetap akan berwitir. Tetapi asar ini juga lemah
Kenapa? Karena Urwah ibn Zubair, beliau tidak bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud meninggal pada tahun 32 Hijriah. Sedangkan Urwah bin Zubair, beliau meninggal pada tahun 92 Hijriah. Ya, dan Abdullah dan Urwah bin Zubair tidak termasuk orang yang dikatakan al-mu'ammarin, orang yang panjang usianya. Sehingga di sini menunjukkan bahwasanya Urwah bin Zubair tidak bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud. Makanya para ulama mengatakan asar ini juga lemah. Kemudian berkata Imam Malik, an Yahya ibn Sa'id annahu qala kana Ubadah ibn Samit ya ummu qauman fa kharaja yawman ila subhi fa aqama al-muadhdhin fa askatahu Ubadah ibn Samit hatta awtar thumma shalla lahum as-subha. Dari Yahya ibn Sa'id, beliau berkata, sesungguhnya Ubadah ibn Samit pernah mengimami suatu kaum. Kemudian beliau keluar untuk melaksanakan sholat subuh. Fa'aqamal muadzin. Kemudian muadzin mengumandangkan iqamah. Kemudian didiamkan oleh Ubadah ibn Samit. Jangan dikumandangkan iqamah sampai saya berwitir. Kemudian beliau berwitir dan sholat untuk kaumnya sholat subuh. Asar ini juga lemah. Karena di dalam sanadnya Yahya ibn Sa'id, beliau tidak bertemu dengan Ubadah ibn Samit, tidak bertemu dengan sahabat yang mulia Ubadah ibn Samit. Oleh karena itu sanad ini terputus. Ya. Kemudian Imam Malik mengatakan, an Abdurrahman ibn al-Qasim annahu qala sami'tu Abdullah ibn Amir ibn Rabi'ah yaqul inni la utir wa ana asma'u al-iqamah aw ba'da al-fajr yashqu Abdurrahman ibn al-Qasim fi ay dhalika qala. Kata Imam Malik, sesungguhnya Abdurrahman bin Al-Qasim, beliau berkata, saya mendengar Abdullah bin Amir ibn Rabi'ah berkata, sesungguhnya aku berwitir dan saat itu aku mendengar iqamah atau setelah fajar. Abdurrahman bin Qasim ragu-ragu ya tentang apakah dia berwitir ketika mendengar iqamah ataukah setelah fajar. Asar ini adalah asar yang sahih dari seorang sahabat, yaitu Abdullah ibn Amir ibn Rabi'ah. Kemudian berkata Imam Malik, an Abdurrahman ibn Qasim annahu sami'a abahu al-Qasim ibn Muhammad yaqul inni la utir ba'da al-fajr. Berkata Imam Malik dari Abdurrahman ibn Qasim, sesungguhnya beliau mendengar ya dari bapaknya Qasim ibn Muhammad berkata, sesungguhnya aku berwitir setelah fajar. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis atau athar-athar yang kita bacakan tadi itu rata-rata semuanya lemah. Yang menjelaskan bahwasanya para sahabat mereka berwitir di waktu subuh. Artinya setelah masuk waktu salat subuh. Rata-rata asar tersebut lemah, tetapi ada beberapa asar yang sahih. Di antaranya asar adalah Amir ibn Rabi'ah, mereka berwitir di waktu subuh. Dan asar yang lain di kalangan para sahabat tidak dinukil di sini bahwasanya mereka berwitir di waktu subuh. Oleh karenanya para ulama khilaf kapan batas terakhir waktu witir. Ada 3 pendapat dalam masalah ini. Pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, bahwasanya sholat witir itu berakhir ketika masuk waktu subuh. Ya, masuk waktu subuh. Fa idza khifta subha fa'autir biwahidatin. Kata Nabi, jika engkau takut masuk waktu subuh, maka berwitirlah satu rakaat. Dan ini menunjukkan bahwasanya witir itu habis waktunya ketika masuk waktu sholat subuh. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan sholat witir itu habis waktunya kalau kita belum sholat subuh, atau di masjid belum ditegakkan sholat subuh secara berjamaah. Dan inilah pendapat yang dilakukan oleh kebanyakan para sahabat. Ada hadis, ada asarnya lemah, ada asarnya yang sahih. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya witir itu ya habis waktunya, ya kata mereka witir itu tidak habis waktunya walaupun setelah sholat subuh. Ya, walaupun setelah sholat subuh. Maka pendapat yang benar dalam masalah ini wallahu taala alam, tentu pendapat pertama, pendapat yang paling berhati-hati tentang masalah ini. Tetapi kalau seandainya seseorang ketiduran dari witirnya, maka tidak masalah.
dia berwitir setelah habis atau setelah dikumandangkan adzan. Ya, maka tidak mengapa dia berwitir di waktu tersebut. Dan itu dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi itu bukan asal. Bukan asal bahwasanya beristilah habis subuh sembahyang witir terus. Ya, pokoknya habis subuh aku sembahyang witir, bukan. Ini bagi orang yang ketiduran, yang memiliki kebiasaan sholat witir di akhir malam. Kemudian dia ketiduran, kemudian dia terbangun di waktu subuh. Bukan beristilah menunggu azan subuh hanya sembahyang witir, kada. Ya, dia beristilah, oh aku nak berwitir karena habis azan subuh, tidak. Tetapi dia adalah orang yang karena kebiasaan dia sholat witir di akhir malam, kemudian dia tidak terbangun, maka boleh dia melaksanakan witirnya setelah dikumandangkan adzan subuh. Dan ini pendapat yang paling berhati-hati di dalam masalah ini. Kemudian makanya Imam Malik rahimahullah taala mengatakan, kata beliau, wa inna ma yutiru ba'dal fajri man nama anil witir wa la yanbaghi li ahadin ay yata'ammada dzalik hatta yada'a witrahu ba'dal fajri. Kata Imam Malik rahimahullah taala, sesungguhnya seorang itu berwitir setelah fajar bagi yang ketiduran dari witirnya, dan tidak pantas, kata beliau, beristilah dia sholat witirnya setelah fajar, setelah dikumandangkan adzan subuh. Ya, maka para ulama mengatakan bahwasanya sholat witirnya para sahabat adalah karena mereka ketinggalan. Karena mereka ketinggalan sholat witir tersebut sebelum waktu subuh, maka mereka kerjakan setelah dikumandangkan adzan. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa permasalahan dari athar yang kita sebutkan tadi. Di antaranya adalah bagaimana hukumnya seseorang yang menjamak sholatnya. Seperti Anda dalam kondisi safar, Anda melakukan sholat jam'ut taqdim, yaitu sholat maghrib dan sholat isya, dikerjakan sholat isyanya di waktu maghrib. Kapan orang tersebut berwitirnya? Karena waktu isyanya sudah ditarik di waktu maghrib. Dan kita tahu sholat witir itu dikerjakan setelah isya. Sekarang ada orang safar, dan kita witir ini sunnahnya tidak ditinggalkan, baik di waktu safar ataukah di waktu tidak safar. Nabi tidak pernah meninggalkan. Taib, ketika Anda safar atau ketika Anda sakit misalnya, kemudian Anda jamak sholat maghrib dan isya. Isyanya Anda kerjakan di sholat maghrib. Taib, kemudian Anda ingin berwitir setelahnya, boleh apa tidak? Kalau dia berwitir setelahnya, maka dia berwitir pada saat di waktu sholat maghrib. Taib, bagaimana hukumnya? Ataukah dia menunggu setelah masuk waktu sholat isya? Maka kata para ulama, orang yang menjamak dua sholat maghrib atau sholat isya, maka waktu isya itu sudah masuk bagi dia, sehingga ketika dia melaksanakan sholat witir setelahnya itu diperbolehkan, walaupun itu masih berada pada sholat maghrib. Tapi karena dia sudah menjamak dua sholat tersebut, maka boleh dia melaksanakan sholat witir setelahnya, karena bagi dia isya itu sudah masuk, karena dia sudah menjamak dua sholat tersebut. Sama halnya dalam kondisi seseorang menjamak sholat zuhur dengan asar. Anda pengen sholat sunnah zuhur, pengen sholat sunnah ba'diyah zuhur, tetapi Anda menjamak sholat asar Anda jamak sholat asar Anda ke sholat zuhur dengan jam'u at-taqdim. Taib, apakah boleh dia setelah asar tersebut dia sholat sunnah? Kita katakan tidak boleh, walaupun itu masih waktu sholat zuhur, karena waktu asar bagi Anda sudah masuk. Tidak ada sholat setelah asar, walaupun dia melaksanakannya adalah di waktu zuhur. Ba'diyah zuhur itu ada 2 rakaat. Ya, kemudian Anda tarik asar ke waktu zuhur, kemudian setelah itu Anda ingin melaksanakan sholat ba'diyah zuhur, maka tidak boleh. Ya, dengan asumsi ini masih waktu sholat zuhur, tidak. Karena kalau waktu sholat sudah ditarik, maka itu sudah bagi kita sudah masuk itu waktu sholat asar. Ya, maka tidak boleh dia melaksanakan sholat setelahnya. Sama di sini. Ketika sholat isya itu ditarik ke sholat maghrib, maka setelah itu kita boleh melaksanakan witir, walaupun dia masih dalam waktu sholat maghrib. Wallahu taala a'lam. Baik.
Kita lanjutkan hadis berikutnya. Ma jaa'a fi raq'atil fajr. Ya, bab tentang masalah 2 rakaat fajar. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Malik rahimahullahu taala menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan salat sunnah fajar. Ini bab baru, tidak berkaitan dengan salat witir ataupun salat tahajud, tetapi berkaitan dengan salat fajar. Ada istilah, sebagian orang kadang membedakan dengan istilah raq'atil fajr itu, kalau disebut raq'atil fajr berarti maksudnya adalah salat sunnah. Tapi kalau disebut dengan salatus subuh, maka maksudnya ada salat yang wajibnya. Sebagian orang berpemahaman demikian, ini tidak benar. Raq'atil fajr itu sama dengan salatus subuh. Dilihat dari konteksnya. Kalau diinginkan itu salat wajib, maka bisa dimaknai raq'atil fajr itu adalah salat wajib. Salatus subuh kalau diingin dimaknai dengan salat sunnah, bisa dia bermakna salat sunnah. Jadi pembagian itu tidak benar. Karena sebagian orang kadang-kadang kalau disebutkan di dalam hadis raq'atil fajr berarti maksudnya salat sunnah. Kalau disebutkan dengan salatus subuh berarti maksudnya adalah salat wajib. Ini pembagian tidak tepat. Ya, pembagian tidak tepat. Dan semua itu dilihat dari konteks kalimatnya. Di sini bab ma jaa'a fi raq'atil fajr maksudnya adalah salat sunnah, bukan salat wajib subuh. Apa kata Imam Malik? Beliau membawakan beberapa hadis. An-Nafi' an Abdullah bin Umar an Hafsah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha akhbarathu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sakata al-muadhdhin min al-adhan bi salati as-subhi wa arada as-subha shalla raq'ataini khafifataini qabla an tuqama as-salah. Dari Nafi', dari Abdullah ibnu Umar, dari Hafsah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memberitakan sesungguhnya Rasulullah, ya, jika seandainya muadzin diam dari adzan salat subuh dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin melaksanakan salat subuh, beliau salat dulu 2 rakaat yang ringan sebelum didirikan salat. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini menjelaskan pertama tentang keutamaan salat fajar. Tentang keutamaan salat fajar. Salat fajar ini datang keutamaannya itu dari perkataan Nabi dan juga datang keutamaannya dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwasanya ya salat fajar itu di antara keutamaannya disebutkan dalam hadis Aisyah, raq'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berkata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, lebih baik daripada dunia dan seisinya, kata beliau maksudnya adalah lebih baik dari dunia semenjak Allah ciptakan sampai hari kiamat. Ya, dan seisinya. Bukan dunia yang kita lihat sekarang. Ya, tapi dari awal penciptaan. Maka dulu dunia di awal penciptaan batu baranya masih banyak. Batu bara, minyak masih banyak. Anda kalikan. Sekarang dikerok habis. Ya, maka itu ya berapa triliun dari semenjak diciptakan sampai hari kiamat. Ini maksudnya khairu minad dunya wa ma fiha, dari awal penciptaannya. Ya, Anda lihat bagaimana ya sugihnya orang salat subuh. Maka ini datang dari perkataan Nabi dan juga datang dari perbuatan Nabi menegaskan keutamaan salat fajar ini. Kemudian kata para ulama, apa hukum salat sunnah fajar ini? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ahlu ilmu memandang salat sunnah fajar ini hukumnya wajib. Dan ini dinukil perkataan Hasan Al-Basri, ya. Dan ini juga pendapat Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Ya. Karena beliau berdalil dengan sebuah hadis, kata Nabi sallam, la tad'u raq'atil fajri walau tarattukumul khail. Kata Nabi, ya, jangan kalian tinggalkan salat fajar walaupun kuda itu mengusir kalian. Artinya, ya, kata mereka ini menunjukkan wajibnya salat fajar. Jumhur ulama memandang salat fajar itu adalah hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah.
Apa dalil mereka? Hadis yang digunakan itu adalah hadis yang lemah. Yang digunakan dalil tadi itu adalah hadis yang lemah. Dan ada hadis yang sharih dalam masalah ini, hadis yang jelas. Nabi pernah ditanya, hal alayya ghairuhunna? Ya, Nabi pernah ditanya oleh orang Arab Badui, wahai Rasulullah, adakah salat selain 5 waktu ini? Kata Nabi, la illa anta tatawwa. Tidak ada kecuali salat tatawwu. Ini menunjukkan kata para ulama, salat sunnah fajar itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Kemudian di sini dijelaskan, Nabi di sini dikatakan shalla rak'ataini khafifatain. Nabi salat 2 rakaat yang ringan. Yang ringannya itu seperti apa? Para ulama mengatakan, apakah ringannya itu berkaitan dengan bacaannya ataukah berkaitan dengan rukun yang lain? Kata para ulama, ringannya di sini semuanya diringankan. Bacaannya itu diringankan, tidak membaca ayat yang panjang. Kemudian yang kedua, rukunnya pun diringankan. Rukuknya tidak lama, sujudnya tidak lama. Ya. Karena rukun yang dipanjangkan itu di dalam sholat, yang mengikuti sholat itu adalah rukuk dan sujud. Adapun i'tidal dan duduk di antara 2 sujud, ini ada 2 rukun yang ringan. Kapanpun, dimanapun, ini harus ringan, tidak boleh dipanjangkan. Artinya kalau sholat Anda panjang, i'tidal Anda dan duduk di antara 2 sujud Anda tidak boleh dipanjangkan melebihi dari biasanya. Kesalahan sebagian orang, ketika dia panjang sholatnya, rukuknya dia panjangkan, i'tidalnya juga dia panjangkan. Padahal i'tidal itu tidak dipanjangkan. Boleh seseorang memanjangkan, tapi jangan dia beristilah memanjangkan karena rukuknya panjang. Karena i'tidal dan duduk di antara 2 sujud itu adalah terkenal dengan 2 rukun yang ringan. 2 rukun yang ringan. Maka kata para ulama, berkaitan ringan ini semuanya. Rukuknya diringankan, tidak panjang, i'tidalnya, duduk di antara 2 sujudnya. Dan termasuk juga dalam bacaannya. Maka bacaannya diringankan. Oleh karena itu disebutkan dalam sebagian riwayat, Nabi SAW ketika sholat fajar, apa yang dibaca oleh Nabi? Nabi SAW ketika sholat subuh, sholat sunnah subuh, Nabi membaca surah Al-Kafirun dan membaca surah Al-Ikhlas. Disebutkan dalam sebagian riwayat. Dari hadis Abu Hurairah, qara'a Rasulullah fi raq'atil fajri, qul ya ayyuhal kafirun, wa qul huwallahu ahad. Kata Abu Hurairah, Nabi SAW membaca di 2 rakaat salat sunnah subuh, qul ya ayyuhal kafirun, dan beliau membaca qul huwallahu ahad. Oleh karena itu kata para ulama, disunnahkan seseorang itu membacanya yang ringan. Kemudian ahlul ilm mengatakan, ya, kenapa ya diringankan bacaannya? Ya, kenapa diringankan dibacaannya? Pertama, ada beberapa sebab. Sebab yang pertama adalah karena sholat sunnah subuh ini sebetulnya adalah waktu yang terlarang. Kata Nabi SAW, la sholata ba'da subhi. Tidak ada sholat setelah subuh. Ketika masuk azan subuh itu seperti tidak ada sholat. Kenapa ada sholat fajar? Ini pengecualian. Pengecualian dari hadis Nabi SAW dan perbuatan Nabi, beliau sholat subuh. Oleh karenanya para ulama mengatakan tidak boleh orang itu sholat subuh itu lebih dari 2 rakaat. Berdasarkan pendapat yang rajih. Kalau ada orang sholat subuh misalnya, dia 2 rakaat di rumahnya, kemudian setelah itu dia ingin tatawwu mutlak, pengen sholat lagi 2 rakaat, rasa nyaman, ya subuh ini sejuk, iman meningkat kayaknya hari ini, hendak nambah 2 rakaat, rasa kurang mana 2 rakaat ini. Iya. Naik imannya sidin pada saat itu. Apang malam tadi dimarahi bini misalnya. Iya. Kemudian dia ingin nambah 4 rakaat. Iya. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Cukup 2 rakaat. Iya. Ya, karena dia asalnya adalah waktu yang terlarang, dikecualikan oleh Nabi SAW kita melaksanakan sholat subuh. Ya. Maka kata para ulama, kenapa diringankan? Karena dia adalah berada di waktu yang terlarang. Kemudian yang kedua kata ahlul ilm, kenapa sebabnya? Karena agar orang ya bersegera mengerjakan waktu subuh itu di awal waktu. Ya, agar orang itu bersegera mengerjakan subuh itu di awal waktu, tidak diakhirkan. Iya. Makanya yang panjang adalah bacaan sholat subuhnya, bukan bacaan ya sholat sunnah subuhnya. Kemudian kata para ulama, kalau begitu Ustadz,
apakah dilarang seseorang itu melaksanakan sholat tahiyatul masjid? Kalau misalnya dia sholat sunnah subuh di rumahnya 2 rakaat, kemudian dia pergi ke masjid, kemudian dia sholat tahiyatul masjid, apa boleh? Kalau dia sholat tahiyatul masjid berarti ini 4 rakaat ini. Ya. Apa seperti apa? Maka kata para ulama, larangan ini tidak berlaku kalau seandainya orang masuk masjid. Taib. Kalau seandainya dia masuk masjid belum sholat sunnah subuh di rumah, apakah boleh dia melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian setelah itu niat sholat sunnah subuh? Maka kata para ulama, tidak diketahui para sahabat Nabi membedakan sholat tahiyatul masjid kemudian sholat sunnah subuh. Yang ada adalah mereka melaksanakan sholat ketika masuk masjid 2 rakaat, digabung tahiyatul masjidnya dengan sholat sunnah subuh. Ya. Maka ini kata ahlul ilm, ya, dikatakan perbuatan para sahabat. Tidak diketahui mereka melaksanakan 4 rakaat ketika dia masuk masjid. Entah itu sholat sunnah subuhnya telah digawe oleh sahabat 2 rakaat di rumah mereka, kemudian mereka datang ke masjid sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau kita belum sholat subuh di rumah dan datang ke masjid, cukup sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, itu masuk dalam sholat sunnah subuh. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita tawaf. Kemudian ya, apakah itu menggantikan sholat sunnah subuh kita? Contoh misalnya pian datang ya di waktu azan subuh, hendak tawaf. Masuknya di masjid azan subuh. Taib. Di sini apa yang harus saya lakukan? Saya tawaf dulu. Apa saya sholat sunnah subuh? Sholat tahiyatul masjid itu digantikan dengan 2 rakaat, dengan tahiyatul masjid itu digantikan dengan tawaf. Orang kalau masuk masjid, dia ingin tawaf langsung, tidak perlu sholat tahiyatul masjid. Tetapi orang masuk masjid di waktu azan subuh dan di waktu yang sama dia ingin tawaf. Apakah dia tawaf? Apakah dia sholat sunnatul fajar? Maka kata para ulama, silahkan, boleh dia memilih di antara keduanya. Boleh dia memulai dengan tawaf, boleh dia memulai dengan sholat sunnatul fajar. Karena ini berbeda dengan sholat tahiyatul masjid. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis berikutnya Imam Malik mengatakan, an Yahya bin Sa'id anna Aisyah زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخفف ركعتي الفجر حتى إن كنت لا أقول أقرأ فيهما بأم القرآن أم لا. Dari Yahya bin Sa'id, sesungguhnya Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meringankan 2 rakaat subuh, yaitu 2 rakaat sholat sunnah subuh. Sampai-sampai kata Aisyah, aku mengatakan, apakah beliau ini membaca Al-Fatihah atau tidak? Saking ringannya, kata Aisyah, saya tidak tahu apakah Nabi ini membaca Al-Fatihah ataukah kada. Dari sini, sebahagian ahlul ilm mengatakan bahwasanya, kata mereka, sholat fajar itu, ya, sholat sunnah subuh itu, sebagian ahlul ilm mengatakan, kada apa-apa kada membaca Al-Fatihah. Sebagian ulama, tetapi ini perkataan syad, perkataan yang tidak dianggap. Yang benar adalah bahwasanya seseorang ketika dia sholat sunnah subuh diringankan, tetap dia membaca Al-Fatihah dan surah. Tetap dia membaca Al-Fatihah dan surah. Bukan Al-Fatihah tok, tidak. Tetapi tetap dia membaca Al-Fatihah dan surah yang lain. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan bahwasanya sholat sunnah subuh ini afdalnya dilaksanakan di rumah, ya, tidak di masjid. Dan itu keumuman sholat sunnah itu asalnya dilaksanakan di rumah karena itu lebih ikhlas, ya, karena itu lebih membawa kepada keikhlasan. Dan para ulama mengatakan bahwasanya, ya, sebagian ahlul ilm, ya, mengatakan bahwasanya sholat sunnah ini, ya, sholat sunnah ini asalnya adalah kita laksanakannya di rumah, ya. Karena kalau seandainya seseorang melaksanakannya di masjid, ya, itu kadang-kadang bisa faktor riya, ada unsur riyanya, sehingga apapun sholat sunnah itu afdalnya di masjid.
Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salat sunnah fajar ini dilaksanakan di waktu safar ataukah di waktu kita tidak safar, tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata para ulama, kalau kita ini melaksanakan salat sunnah subuh ini di waktu safar, apakah boleh salat sunnah subuh ini kita salatnya dalam kondisi di atas kendaraan? Kita tahu pada minggu kemarin dijelaskan Nabi ketika sholat witir, beliau sholat di atas kendaraan. Taib. Sekarang datang waktu subuh, kita di dalam kendaraan. Bolehkah kita sholat di atas kendaraan kita tidak berdiri? Jawabannya boleh. Ya, karena tidak ada bedanya antara sholat witir dengan sholat sunnah. Maka kata para ulama, diperbolehkan juga seseorang itu tidak perlu, walaupun dia bisa turun. Dia berhenti mobilnya, bisa dia singgah ke musola atau ke tempat lapang untuk sholat, kata para ulama tidak perlu dia turun. Bisa dia sholat di dalam kendaraannya selama itu adalah sholat sunnah. Kemudian disebutkan ya bahwasanya ahlul ilm mengatakan ya apakah seseorang ketika sholat rakaatil fajar, apakah disunnahkan orang tersebut untuk guring setelahnya? Karena disebutkan Nabi SAW ketika beliau sholat rakaatil fajar, Nabi tidur. Ittaja'a ala siqihil aiman. Kata Abu Hurairah, Nabi SAW setelah sholat 2 rakaat subuh, Nabi tidur berbaring pada bagian bahu kanan. Apakah kita setelah sholat subuh itu disuruh kita untuk berbaring? Maka jawabannya iya. Disunnahkan orang itu ketika dia sholat setelah sholat sunat subuh berbaring. Bagi orang yang membutuhkan istirahat karena capek dari sholat malam. Karena kalau orang itu capek dari sholat malamnya, dia bangun di akhir malam, sholat malam yang panjang, kemudian capek dia, maka dia sholat sunnah subuh, dianjurkan dia berbaring, dan ini sunnahnya. Tapi bagi orang yang kada pernah sembahyang malam, kemudian dia sholat subuh, sunnah subuh, kemudian setelah itu dia tidur, ini kata para ulama tidak. Ini adalah bagi orang yang melaksanakan sholat malam. Walaupun sebagian ahlul ilm mengatakan baik dia melaksanakan sholat malam atau tidak, tetap disunnahkan dia berbaring pada bahu kanannya. Kemudian para ulama juga mengasih syarat, dengan syarat tidak tertidur. Karena ada orang habis sembahyang subuh, sholat sunnah subuh, berbaring, terguring, bangunnya terbit matahari. Ada juga orang demikian. Kata para ulama ini syarat. Bahwasanya ketika dia berbaring setelahnya, dia tidak ketiduran. Kemudian apakah berbaringnya itu boleh di sebelah kiri? Kalau seandainya orang itu berbaringnya sebelah kiri, apakah dia mendapatkan sunnah Nabi? Ataukah harus sebelah kanan? Kata para ulama asalnya sebelah kanan. Tapi kalau tidak memungkinkan dia karena garing atau apa, maka tidak ada masalah dia berbaring di sebelah kirinya. Maka ini tidak mengapa. Kemudian ahlul ilm mengatakan, kalau seandainya dia berbaring, ini di mana berbaringnya? Di rumah apa di masjid? Maka kata para ulama, ini dilakukan di rumah. Kenapa? Karena tidak diketahui sahabat Nabi SAW mereka berbaring setelah sholat sunnah subuh di masjid, guring beratan ke dada. Ini dilakukan di rumah. Pernah terjadi pada masa Abdullah bin Umar, ada seseorang setelah sholat sunnah subuh, dia berbaring di masjid. Ketika dia berbaring di masjid, Abdullah bin Umar membawa batu, dihamput oleh Abdullah bin Umar. Ya, dilarang oleh Abdullah bin Umar. Maka kata para ulama, sunnahnya itu adalah di rumah, bukan di masjid. Dan ini juga makul. Kalau berataan berbaring di masjid, kededa ulang sama yang sunnah ngalih. Semuanya guring berataan. Ya. Maka ini juga makul dari sisi akal. Ya. Bahwasanya ini adalah dikerjakan di rumah, tidak dikerjakan di masjid. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Berkata Imam Malik, an Syarik ibni Abdullah ibn Abi Namir, an Abi Salamah ibn Abdurrahman, annahu qala, sami'a qaumul iqamah faqamu yusallun fakharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal as-salatani ma'an
wa dzalika fi shalatis subhi. Dari Syarik Ibn Abdullah Ibn Abi Namir, dari Abi Salamah Ibn Abdurrahman, beliau berkata bahwasanya sami'a qaumul iqamah, ya. Ada satu kaum mendengar iqamah, sekelompok orang mendengar iqamah, ya. Faqamu yusallun. Kemudian mereka ini pun salat sunnah. Ketika mendengar iqamah, mereka ini salat sunnah. Kemudian Nabi pun keluar kepada kelompok tersebut yang salat sunnah di waktu iqamah. Kemudian kata Nabi, adakah dua salat secara bersama-samaan dilaksanakan? Adakah dua salat secara bersama-samaan dilaksanakan, kata Nabi? Dan itu terjadi pada salat subuh. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Imam Malik membawakan sebuah hadis bahwasanya pada zaman Nabi ketika dikumandangkan iqamah, ada sebagian sahabat masih salat sunnah. Kemudian Nabi menegur sahabat yang masih salat sunnah tersebut. Kata Nabi, mungkinkah dua sholat dilaksanakan secara bersamaan? Artinya kada boleh. Ya, teguran dari Nabi SAW. Oleh karenanya, kata para ulama, kalau dikomandangkan iqamah, maka kita itu memberhentikan sholat kita. Taib. Kapan diberhentikan sholat ini? Kalau seandainya imam itu sudah bertakbiratul ihram dan sholat kita belum selesai. Maka kita berhentikan. Tapi kalau seandainya kita sedang dalam kondisi tasyahud dan muadzin ini qamat, dan kalau seandainya dia selesai qamat dan sebelum imam bertakbir kita sudah selesai, maka selesaikan sholat kita. Selesaikan sholat kita. Para ulama, kata para ahlul ilm, walaupun ada sebagian ulama mengatakan kalau di luar masjid, walaupun belum sampai 1 rakaat, sempurnakan sholat sunnahnya. Sebagian ulama, kalau di luar masjid dan kalau seandainya dia datang ke masjid tidak ketinggalan 1 rakaat, disempurnakan. Dan ini pendapat Abu Hanifah. Tetapi pendapat yang benar adalah kalau sudah dikumandangkan iqamah, walaupun kita masih di rumah, maka putuskan sholat kita. Kecuali tadi hampir selesai, ya tinggal sedikit, maka kita sempurnakan. Dan juga kata para ulama, jangan memulai sholat kalau waktunya sempit. Tinggal 15 detik lagi qomat bertakbir ya Allahu Akbar. Kadapan sempat ini. Secepat apapun sholatnya kadapan sempat. Ya. Maka kata para ulama, kalau seandainya waktunya sempit, jangan dia memulai sholat. Duduk atau dia berdoa atau sibuk dengan yang lain. Tapi kalau waktunya masih ada 1 menit lebih, ini memungkinkan dia mendapatkan 2 rakaat. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini juga dari hadis ini juga sebagian ulama melarang melaksanakan 2 jamaah di masjid. Di sini Nabi SAW melarang sahabat ini melaksanakan 2 salat bersamaan di masjid. Maka sebagian ahlul ilm mengatakan tidak boleh di dalam satu masjid itu dilaksanakan 2 jamaah. Dan ini pendapat yang benar. Maka tidak boleh di dalam satu masjid itu ada 2 jamaah. Bagaimana kalau seandainya jamaahnya sudah selesai? Jamaah pertama sudah selesai. Kemudian datang jamaah kedua. Karena ada orang itu yang dikenal dengan ahli masbuk. Pokoknya Sidin ini datang pasti jamaah kedua. Ya. Sidin ini datang jamaah kedua. Ya. Pokoknya kada Sidin pokoknya. Datang kalau kada tasyahud akhir atau jamaah kedua. Kadang ada sebagian orang profesinya kayak gitu, ahli. Ya datang di masbuk terus. Taib. Bagaimana kalau seandainya di masjid itu ada jamaah kedua, boleh apa tidak? Setelah jamaah pertama selesai sholatnya. Maka ahlul ilm khilaf dalam masalah ini. Pendapat yang benar adalah kalau seandainya itu bukan syiar, bukan sengaja dikhususkan, ada jamaah kedua, makanya tidak mengapa. Semacam kadang-kadang terjadi ya di masjid tersebut, kemudian melaksanakan sholat berjamaah kedua. Apa dalilnya? Dalilnya adalah seorang sahabat Nabi SAW pernah seorang sahabat terlambat sholat. Kemudian kata Nabi, man yatasaddaq ala hadzal rajul. Siapa yang mau bersedekah terhadap laki-laki ini? Maka Nabi menyuruh sahabat untuk berjamaah bersama dia. Dan ini kejadiannya di masjid. Tetapi kata para ulama yang tidak boleh itu adalah seseorang menjadikan sebuah tempat khusus untuk dilaksanakan sholat kedua. Selesai sholat pertama, selesai kemudian ada tempat khusus. Bagi orang masbuk di sini tempatnya khusus. Dikhususkan untuk jamaah kedua. Maka ini tidak boleh. Bahkan ini bisa masuk dalam kategori bid'ah kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Maka bisa masuk dalam kategori yang tidak sesuai
dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di hadis ini dijelaskan sahabat ini tidak sempat dia sholat subuh. Sholat subuhnya ketika iqamah. Ketika iqamah. Taib. Ketika iqamah dikumandangkan, maka tadi kita katakan batal sholat subuhnya, dibatalkan sholat sunnah subuhnya. Taib. Kapan dia gawi? Para ulama mengatakan boleh dia gawi sholat sunnah subuh tersebut setelah sholat subuhnya langsung, boleh dia gawi setelah berlalu waktu terlarang. Yaitu setelah berlalu waktu terbit matahari, yaitu waktu sholat syuruk. Bagaimana kalau seandainya tadi orang tersebut sholat subuhnya bangunnya telat? Semacam pian bangunnya setelah orang tuntungan sembahyang. Apa yang harus dilakukan? Dia mengerjakan sholat subuh dahulu ataukah sholat sunnah subuh? Maka kata para ulama, dikerjakan sholat sunnah subuh terlebih dahulu, baru sholat subuh. Kalau seandainya waktunya masih panjang. Tapi kalau seandainya waktunya mepet, hampir habis waktu subuhnya, maka yang dikerjakan adalah sholat subuh dahulu, baru sholat sunnah subuhnya. Tapi bagaimana kalau terbangunnya jam 7 pagi? Sidin ketiduran, bangunnya jam 7 pagi. Belum sholat sunnah subuh dan belum sholat subuh. Apa yang harus didahulukan sholatnya? Maka tidak mengapa dia memulai dengan sholat sunnah subuh. Karena waktunya sudah keluar. Maka tidak mengapa dia memulai dengan sholat sunnah subuh terlebih dahulu, baru dia melaksanakan sholat subuhnya. Kemudian bagaimana kalau seandainya orang tersebut ketinggalan sholat sunnah subuh. Kemudian dia ingin mengqadha'nya nanti setelah terbit matahari. Setelah terbit matahari, dia pengen sholat syuruk. Dia menganggap syuruk itu hadisnya sahih. Atau dia menganggap itu adalah awal waktu sholat duha. Taib, mana yang lebih dahulu? Sholat duhanya dikerjakan, apakah sholat sunnah subuhnya? Maka jawabannya boleh yang mana saja didahulukan. Tidak ada dalil dalam masalah ini. Boleh dia mendahulukan sholat duhanya, ataukah dia mendahulukan sholat sunnah subuhnya. Atau boleh tidak dia gabung, maka tidak boleh. Sholat sunnah subuh tidak bisa digabung dengan sholat syuruk atau sholat duha. Tapi Ustaz, bagaimana kalau seandainya orangnya teguring sampai zuhur? Keuyuhan, ya panitia kurban. Ya keuyuhan, ya motong sapi, abang sapinya lapas pulang, uyuh mana sudah. Tuh badan awak rasa pengkor-pengkor sudah. Kada kawal lagi. Taib, tu guring malam, jam 2 malam guring ya. Kemudian terbangun zuhur. Taib. Masih adakah di situ dia melaksanakan sholat sunnah subuh? Maka kata para ulama tetap ada sholat sunnah subuh tersebut walaupun dia laksanakannya setelah zuhur ya. Sebagaimana Nabi SAW pernah melaksanakan sholat subuh setelah waktu duha. Ini para ulama mengatakan menunjukkan tidak ada batasan pengerjaan waktu sholat sunnah subuh. Taib. Kita ambil satu hadis lagi ya, terakhir ini biar selesai. Berkata Imam Malik, annahu balaghahu anna Abdullah bin Umar fatatuhu raq'atal fajri fa shallahuma ba'da an tala'at asy-syams. Qala Malik wa balaghani anil Qasim ibn Muhammad mithla dhalik. Berkata Imam Malik telah sampai kepadanya Abdullah bin Umar, beliau ketinggalan 2 rakaat salat fajar dan beliau kerjakan setelah terbit matahari. Berkata Imam Malik telah sampai kepadaku dari Qasim bin Muhammad hal yang serupa. Pertama, atsar ini lemah. Kenapa? Karena Imam Malik tidak bertemu dengan Abdullah ibni Umar. Maka disebut dengan atsar yang munqati', atsar yang terputus sanadnya. Tetapi atsar ini sudah kita jelaskan tadi bahwasanya orang yang ketinggalan sholat sunnah subuh, boleh dia kerjakan setelah subuh langsung dan boleh dia kerjakan di waktu terbit matahari ketika waktu berlarang sudah berlalu. Maka boleh dia kerjakan di saat itu. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya silahkan. Tafadhol. Bismillah. Ustaz, berkaitan dengan ibadah kurban Ustaz. Biasanya kalau sholat zuhur itu kan dua kali jamaah. Yang pertama yang berdahulu, sisanya sedikit. Karena bersetuntung yang pertama ini hanya kedua. Soalnya munnya dijagai
anu kayaknya daging kurbannya udah berurang atau segala gitu ada hajat nanti boleh lah itu. Kenapa Pak? Kalau seandainya orang membagi kloter dalam sholat karena untuk menjaga, ya, maka tidak ada masalah. Tetapi tentu yang menjaga itu kada banyak orang, ya, seperlunya saja. Maka ini demi maslahat kaum muslimin tidak ada masalah. Ada orang yang menjaga, kemudian nanti gantian sholatnya. Wallahu a'lam. Taib, ada yang lain? Yang surahnya 3 surah Al-A'la, Al-Kafirun sama Ikhlas itu apa dalilnya sahih? Kemudian kalau misalnya sahih itu apa sunnah juga dirutinkan? Seperti kita bulan puasa kan habis tarawih pasti surahnya 3 itu. Dan kalau di rumah apa juga sunnah untuk dirutinkan juga? Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Sahih ya, hadis itu disebutkan dari hadis Aisyah bahwa Nabi SAW membaca surah Al-A'la, kemudian membaca surah Al-Ikhlas, kemudian beliau membaca Al-Mau'idatain, ya, atau membaca surah Al-Kafirun dan membaca surah Al-Ikhlas. Ya, maka hal tersebut sahih ya, waradat ya, dari hadis Aisyah. Apakah itu dirutinkan, menjadikan rutinitas? Maka tidak ada masalah seseorang merutinkan sesuatu tersebut. Kalau dia ubah dengan surah yang lain, tidak apa-apa, tetapi diubah dengan kurang lebih panjang ayatnya sama. Kemudian apakah itu hanya dikerjakan di masjid atau di rumah? Kedua-duanya. Ketika dikerjakan di masjid berarti boleh juga dikerjakan di rumah. Maka ketika Nabi SAW mengerjakan di rumah, maka sama boleh juga dikerjakan di masjid. Karena hukum sholat itu tidak berbeda dengan tempat. Semuanya sama. Ketika boleh di rumah berarti boleh di masjid dibaca yang sama. Wallahu a'lam. Taib. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada saya baca. Nih. Bismillah. Begini Ustaz, kita salat sunat subuhnya di rumah, tapi begitu berangkat menuju masjid sudah iqomah, jadi tidak bisa mengikuti salat tahiyatul masjid. Jadi bagaimana kalau kita mengerjakan salat tahiyatul masjidnya setelah salat subuh, apakah boleh Ustaz? Oh ya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, tahiyatul masjid itu apa? Tahiyatul masjid itu adalah sholat yang dikerjakan ketika kita memasuki masjid. Maka ketika pian masuk masjid langsung sholat fardu, di dalamnya sebetulnya sudah masuk tahiyatul masjid. Di dalamnya sudah masuk tahiyatul masjid. Sehingga tidak perlu lagi dikerjakan setelah sholat fardu tersebut tahiyatul masjid. Karena intinya sholat tahiyatul masjid itu sholat apa saja yang dikerjakan ketika masuk masjid, itu dikatakan tahiyatul masjid. Entah itu sholat fardu ataukah sholat sunnah. Maka langsung masuk tahiyatul masjid di dalamnya. Ya. Maka tidak perlu kita laksanakan setelahnya kalau ketinggalan. Taib. Ini ada pertanyaan lewat kertas. Izin bertanya di luar tema. Pria wajib sholat berjamaah. Yang ulun tanyakan, bila ulun ke tempat keluarga, setiap sholat pasti di situ sidin jadi imam. Ulun tahu sidin ini orang fasik. Ya. Apa boleh kita berimam sama orang fasik? Mencari masjid lain jauh ulun atau ulun sholat sendiri aja. Padahal ada 2 imam di masjid tadi kadawani lawan sidin. Jazakallah khairan. Pertama, boleh tidak berimam dengan orang fasik? Ada hadis tapi hadisnya lemah ya, tentang masalah tidak boleh orang fasik itu menjadi imam, tapi hadisnya lemah ya. Yang rajih adalah boleh seorang itu berimam di belakang orang fasik. Apa dalilnya? Kata Nabi SAW, nanti akan datang di akhir zaman para imam-imam yang mengakhirkan sholat. Orang yang mengakhirkan sholat itu adalah orang fasik. Dan Nabi, sahabat bertanya, apakah kita boleh sholat di belakang mereka? Boleh, kata Nabi SAW. Maka ini menunjukkan sholat di belakang orang fasik itu boleh. Ya. Tentu kita disuruh mencari imam itu yang imam yang bertakwa, paham sunnah, itu yang ideal. Tapi ketika di kondisi tidak ada kecuali itu pilihannya, maka tidak mengapa kita sholat di belakang orang fasik. Ya, maka lebih baik kita sholat di belakang dia ketimbang sholat sendiri, kecuali orang tersebut melakukan hal-hal yang membatalkan sholat. Kita tahu orang fasik sidin kalau bertakbir kadang membaca Al-Fatihah sidin biar uang bertahan kada sah sembahyangnya misalnya. Maka kalau orang itu melakukan hal-hal yang membatalkan sholat, tentu kita tidak berjamaah di belakangnya. Tapi kalau sholatnya benar,
kefasikan itu adalah berkaitan dengan dirinya sendiri. Walaupun tidak layak orang semacam ini menjadi imam. Ya. Maka kalau ditanya boleh tidak sholat di belakangnya, boleh. Taib. Izin bertanya 2 pertanyaan. Setelah sholat sunnah isya, ulun sholat witir 2 rakaat di Masjid Al-Faruq. Nah, ini orang Al-Faruq ini. Ulun sambung 1 rakaat sekali di rumah. Apakah boleh? Beda tempat? Boleh, kada masalah. Ya, yang penting ketika keluar masjid masih kada dikunci. Taib. Setelah sholat sunnah isya, setelah sholat sunnah isya, suami jadi imam sholat witir 3 rakaat. Apa boleh istri ikut 2 rakaat aja? Setelah bangun tidur, istri mengakhirkan sholat witirnya, atau istri tidak ikut sama sekali berimaman. Jadi si ini sholat 2 rakaat, ya. Jadi maksudnya itu adalah dia sholat bersama imam, ya, imamnya 3 rakaat, kemudian dia sholatnya cuma 2 rakaat saja. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Kalau dia berimaman maka dia harus mengikuti imam. Maka ketika imam itu sholatnya 3 rakaat, maka disempurnakan 3 rakaat. Ya. Maka misalnya sidin beristilah membiarkan dulu rakinya 1 rakaat dulu masbuk, ya. Kemudian dia ikut 2 rakaat di sana. Atau dia ikut 2 rakaat di awal. Dia ikut 2 rakaat di awal. Kemudian setelah itu 1 rakaatnya dia akhirkan. Maka tidak, dia harus ikut bersama imamnya sampai selesai. Ya. Kecuali 2 rakaat di awal tadi dia niatnya tahajud, bukan witir. Maka tidak ada masalah. Witirnya 1 rakaat itu dia akhirkan di akhir. Tapi kalau dia ikut di awal bersama imam witir, maka dia sempurnakan bersama imam. Kecuali dia menginginkan 2 rakaat itu ada sholat tahajud, tidak ada masalah. Dia akhirkan witirnya nanti setelah akhir malam. Baik. Ustadz, apakah diperbolehkan jika setiap hari sebelum memulai pekerjaan di kantor dilakukan secara rutin untuk doa bersama, doa selamat? Saya sering disuruh untuk memimpin doa. Tidak boleh. Ini bisa nanti membawa kepada bid'ah. Merutinkan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Ya. Artinya sebelum mulai pekerjaan mari kita berdoa bersama. Berdoa boleh sewaktu-waktu demikian. Tetapi dijadikan rutinitas tidak boleh. Saya sering disuruh untuk memimpin doa. Jangan mau, pian. Taib. Barakallahu fiik Ustadz. Mau bertanya. Saya mau beli barang ke sebuah toko. Tapi melalui teman saya. Jadi teman saya ini yang nanti membayarnya. Dan saya nanti bayar secara kredit kepada teman saya. Dengan cara dilebihkan bayarnya. Pertanyaan saya, bolehkah muamalah seperti ini? Jika saya sebelum membelinya, saya dan teman saya sudah deal-dealan harganya. Setelah saya setuju, baru saya membeli barang lewat teman saya tadi. Tidak boleh, ini riba. Ya, ini riba. Ya, dia minta belikan sama temannya sepeda motor. Sepeda motor itu harganya di sana kata temannya 10 juta. Nanti saya belikan untuk kamu, tapi kamu bayarin nanti sama saya 12 juta dengan cara cicilan gitu. Deal. Maka ini riba. Karena menjual barang yang belum dia miliki. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyabi at-ta'am qabla ayyaqbidah. Nabi melarang seseorang menjual makanan yang mana makanan itu belum dikuasai dia. Ini barangnya belum dikuasai, maka tidak boleh. Ini riba, ya, tidak diperbolehkan. Solusinya seperti apa? Solusinya dibeli dulu barangnya, kemudian ditawarkan kepada teman Anda tersebut. Maka kalau seandainya ya dia mau, ya berapa harganya? Kata Anda 15 juta, aku nukarnya 10 juta, tapi aku jual ikan 15 juta kredit. Jika kawannya kemahalan, ya sudah. Kalau kemahalan nggak usah beli. Kalau cocok, ya silahkan. Tapi Ustadz, kalau dia tidak mau beli, nanti saya rugi dong. Sebagai penjual. Sebetulnya ada cara biar tidak rugi. Anda berjanji lawan pedagangnya. Ulun nukar onpian lah. Kalau ada pembelinya, ulun jual. Kalau kada jadi, bolehlah ulun kembalikan. Anda bersyarat. Ini melakukan khiyar. Ini boleh. Ya, ada metodenya di dalam Islam. Sehingga kalau seandainya teman Anda ini tidak jadi beli, Anda juga tidak rugi. Ya, mengembalikan kepada pedagang tersebut, dealer tersebut. Karena Anda bersyarat. Ini disebut dengan khiyaru syarat. Atau Anda mengatakan, saya pinjam mobilnya ini, kalau 2 hari tidak saya kembalikan, maka ini sah pembelian ini. Bersyarat, minta 2 hari, minta 3 hari waktunya.
Maka ini disebut dengan khiyar syarat. Ketika Anda beli, teman Anda itu kalau dia mau beli alhamdulillah, kalau tidak Anda tidak rugi juga, tinggal Anda kembalikan. Ya, yang penting bagaimana Anda menjalin kerjasama. Makanya muamalah itu sebetulnya bisa dibenarkan muamalah itu dengan diperbaiki akadnya. Akad yang riba itu sebetulnya bisa kita perbaiki dengan akad yang sahih, ya. Tapi banyak orang tidak mau memperbaikinya. Padahal kalau diperbaiki dengan semacam ini, si penjual ini aman, ya. Cuma yang dealer itu pun juga aman, dia. Kenapa? Karena adanya persyaratan yang syar'i. Baik. Ustadz izin bertanya, bolehkah sholat sunnah qabliyah dilaksanakan di rumah semuanya? Di masjid tinggal melaksanakan sunnah tahiyatul masjid saja. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Boleh. Ya, dan itu yang afdal. Sholat seseorang itu semuanya, sholat sunnah itu asalnya di rumah. Kecuali beberapa sholat sunnah saya katakan. Sholat khusuf itu dilaksanakan di masjid. Ya, sholat gerhana bulan, sholat istisqa itu dilaksanakan di masjid. Dan juga sholat idain itu dilaksanakan di luar rumah. Adapun selain itu afdalnya sholat sunnah itu di rumah. Baik. Assalamualaikum, bolehkah mengucapkan selamat tahun baru Islam? Mengingat ucapan-ucapan seperti ini dilakukan juga orang-orang kafir terhadap tahun baru mereka. Apakah termasuk tasyabbuh dengan orang kafir? Apakah para sahabat dan para ulama salaf pernah mengucapkan selamat tahun baru Islam? Jazakallahu khairan. Baik. Pertama, ucapan selamat itu adalah dari bab adat, dari bab kebiasaan tahniah, ucapan selamat. Ya, selamat diterima bekerja, ya, selamat ikam bisi bini baru, misalnya kayak gitu. Makanya adalah ucapan apa? Ucapan adat, mimbabil adah, ya, kebiasaan. Maka ucapan adat ini dia tidak dikatakan dia berkaitan dengan bid'ah karena dia sebuah kebiasaan. Tetapi adat ini kalau dia menyerupai adatnya orang-orang kafir atau adatnya orang ahlul bidah atau adatnya orang fasik, dia menjadi tidak boleh. Dia menjadi tidak boleh. Wallahu taala alam, saya tidak tahu apakah ucapan selamat tahun baru Islam itu menyerupai adat orang-orang di luar ahlus sunnah wal jamaah. Maka saya tidak tahu, ini butuh ya dilihat, didalami permasalahannya, apakah hal tersebut diperbolehkan, misalnya selamat tahun baru Islam misalnya. Apakah itu diperbolehkan? Ya, secara asal hukum mengucapkan selamat itu boleh. Tapi tinggal dilihat itu apakah itu memiliki tasyabbuh dengan orang, misalnya dengan orang fasik. Ataukah itu memiliki tasyabbuh dengan orang-orang ahlul bidah misalnya. Kita tidak boleh juga tasyabbuh dengan orang-orang ahlul bidah dan semisalnya. Maka itu butuh penelitian lebih lanjut, ya, butuh. Saya tidak bisa mengatakan itu boleh atau tidak boleh. Wallahu a'lam. Taib. Assalamualaikum Ustaz, maaf di luar tema. Qadarullah, saya pernah dikhianati suami. Subhanallah. Ini kededa di Al-Faruq insyaallah. Alhamdulillah sudah berhijrah sekarang belakangan. Ini beliau selalu berucap jika beliau wafat terlebih dahulu, saya diminta menikah kembali. Bagaimana jika saya tidak melaksanakan permintaannya, berdosakah saya? Ya, tidak berdosa. Kalau seandainya sang suami, ya, kalau aku meninggal, kata suami, engkau menikah kembali, tidak berdosa kalau dia tidak mau. Karena itu haknya dia. Ya, suami tidak boleh dia memaksa istrinya, kalau aku meninggal, kamu wajib menikah, tidak. Maka itu hak sang istri, mutlak haknya dia. Kalau dia tidak mau menikah, maka tidak mengapa. Iya. Dan itu wasiat yang tidak harus dilaksanakan. Itu wasiat yang tidak mesti harus dilaksanakan. Taib. Apakah ada cara atau bentuk duduk yang dilarang ketika di majelis ilmu? Duduk yang dilarang itu ada dua macam. Ya, pertama, duduk dengan cara bersandar pada tangan kiri di belakang, semacam ini duduknya. Ya, ini bersandar dengan tangan kiri di belakang, ini dilarang. Ya, ini dilarang. Tetapi kalau bersandar dengan kedua tangan ke belakang semacam ini tidak ada masalah. Atau bersandar dengan tangan kanannya, ini tidak mengapa. Tapi kalau dia bersandar dengan tangan kirinya semacam ini, maka ini dilarang. Ya, dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian duduk yang kedua yang dilarang adalah seseorang duduk di antara panas dan mendung. Biasanya kalau di tempat itu kadang-kadang ada panas sebagian, ada
mendung, naung. Ya. Kemudian dia duduk di antara dua tempat tersebut. Itu dilarang. Kenapa? Karena itu kata Nabi tempat syaitan. Ya, tempat. Maka kita tidak boleh duduk di antara dua tempat tersebut. Separuh bagian badan kita kena naung, separuh bagian kita kena panas. Ya. Biasanya itu kalau ada mungkin kenopi misalnya kan ada itu. Ya, ada yang sebahagian naung, sebahagian kada. Kita duduk di antara keduanya. Itu yang dilarang. Maka ini dua duduk yang dilarang. Yang pertama itu bersandar dengan tangan kiri ke belakang. Adapun dengan tangan kanan tidak mengapa, atau kedua-duanya maka tidak termasuk. Yang dilarang itu cuma tangan kiri. Kemudian ya duduk tadi di antara naung dengan panas, itu yang dilarang. Wallahu a'lam. Kemudian itu duduk yang dilarang. Terus adabnya ketika duduk nuntut ilmu itu apa? Selonjoronkah? Ataukah bersilakah? Ya, maka kata para ulama adabnya dalam menuntut ilmu itu duduknya bersila. Kenapa? Kenapa duduk bersila? Berdasarkan hadis Jibril alaihissalam. Jibril ketika datang kepada Nabi SAW, beliau bersila. Beliau menyampukkan lutut beliau ke lutut Nabi. Di sini kata para ulama, adabnya nuntut ilmu itu duduknya dengan cara tarabbu. Tarabbu itu adalah duduk dengan cara bersila. Tetapi Ustaz, kalau sewaktu-waktu misalnya, ulun melepas batis karena kesamutan, ke depan apa? Kalau ada hajah. Kalau ada hajah tidak ada masalah. Tetapi duduk yang terbaik orang menuntut ilmu itu duduknya adalah bersila. Taib. Bolehkah mengerjakan sholat duha setelah adzan zuhur? Karena lupa untuk mengerjakan ketika pagi. Sholat duha itu habis ketika masuk waktu zuhur. Taib. Apakah ada qadha untuk sholat duha? Berdasarkan riwayat tidak diketahui Nabi pernah mengqadha sholat duha. Oleh karena itu, bagi orang yang kelupaan mengerjakan sholat duha, tidak perlu dia qadha. Karena tidak semua sholat sunnah yang kita tinggalkan itu bisa kita qadha. Qadha itu kapan? Ketika ada dalil yang menjelaskan Nabi pernah mengqadha. Sholat duha tidak pernah Nabi SAW mengqadhanya. Makanya kalau yang ketinggalan sholat duha, maka tidak perlu diqadha. Sama seperti tadi. Ustadz ulun ketinggalan tadi tidur setelah sholat subuh misalnya. Sholat sunnah subuh disunnahkan kita tidur. Nah ulun kada ingat langsung pergi ke masjid. Apakah boleh ulun qadha nanti habis ke masjid langsung tidur pulang? Maka tidak ada. Ya itu kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah mengqadha. Karena qadha itu harus berdasarkan dalil. Kalau Nabi SAW tidak pernah mengqadha maka tidak perlu kita mengqadhanya. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ulun tutup dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.